teman-teman, bertemu lagi dengan Usliza. Kalau bertemu Usliza berarti kita akan bermain sentra imtak. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Teman-teman, kita hari ini belajarnya tentang alat komunikasi ya. Nah, tentang itu kita akan mengenal apa itu surat. Apa ya itu surat teman-teman? Pernahkah teman-teman melihat surat? Atau mungkin membuat surat? Surat adalah pesan yang ditulis dalam kertas teman-teman, menggunakan ballpoint atau bisa juga menggunakan spidol. Nah, surat ini biasanya di bagian luar surat itu ada nama pengirim dan nama penerima surat teman-teman. Biasanya ditulis di bagian amplop. Nah, lalu isi surat itu apa saja ya Us? Isi surat itu pasti di dalamnya ada tanggal teman-teman, kemudian ada salam, ada isi dari surat atau isi pesan yang akan kita sampaikan kepada penerima, kemudian penutup. Nah, itu tadi teman-teman tentang surat. Nah, surat ini biasanya agar sampai kepada penerima kita kirimkan melalui kantor pos. Nah, melalui kantor pos itu tadi surat kita akan sampai ke tujuan. Nah, karena kita sudah mengenal surat yang bisa untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, kita juga akan mengenal kisah burung hudhud yang menyampaikan pesan kepada Nabi Sulaiman. Kira-kira seperti apa ya kisahnya? Yuk kita tonton videonya. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara perselisihan di dalam masyarakat. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia pergi meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk membantu beliau mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggil Nabi Sulaiman tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat yang senantiasa melakukan tugas dan perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah bila burung hudhud itu datang tanpa alasan yang cukup jelas. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di bagian kepala, berekor panjang, dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan ia hinggap di tangan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ia merasa ketakutan. Ia berkata, "Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Ratu dan rakyatnya itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar," kata burung hudhud. Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu. Karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat dan bawakanlah surat ini ke negeri Sabah, tempat istana ratu yang engkau maksud. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil aku menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban dari Ratu Sabah atas suratku ini."
burung hut-hut terbang kembali menuju negeri Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan, burung hut-hut melemparkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk di atas tahtanya yang megah. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di hadapan wajahnya. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya agar tidak menyembah matahari dan berserah diri kepada Allah. Kemudian Ratu Balqis mengadakan perkumpulan dengan para penasihatnya untuk membahas isi surat dari Nabi Sulaiman. Nah, setelah menyimak kisah burung hut-hut tadi, tentu sangat asik sekali ya teman-teman, kita bisa melihat video. Nah, lalu teman-teman tahu tidak ya bagaimana cara menggunakan alat komunikasi? Nah, cara menggunakan alat komunikasi khusus hari ini adalah cara menggunakan bedug. Teman-teman, kenal belum apa itu bedug? Bedug adalah alat komunikasi tradisional teman-teman. Biasanya terbuat dari kayu yang sangat besar, kemudian di bagian tengahnya dilubangi teman-teman. Pada bagian sisi-sisinya kemudian ditutup menggunakan kulit binatang teman-teman. Biasanya menggunakan binatang sapi, kerbau, atau kambing teman-teman. Nah, cara membunyikannya adalah dengan dipukul, ditabuh teman-teman. Nanti ada kayu, biasanya kayunya ada 2 atau menggunakan bambu teman-teman. Nah, teman-teman tahu tidak untuk apa sih kira-kira bedug itu? Bedug sebagai penanda datangnya waktu sholat teman-teman. Kalau ada suara bedug pada zaman dahulu, nah itu pertanda waktu sholat akan dimulai. Biasanya bedug ada di serambi masjid teman-teman. Nah itu tadi cerita dari Usliza. Lalu apa ya kegiatan kita hari ini? Kegiatan kita hari ini? Ada 3 kegiatan teman-teman. Jangan lupa sebelum melakukan kegiatan kita ucap Bismillahirrahmanirrahim agar kita dimudahkan oleh Allah teman-teman. Yang pertama, nanti teman-teman menjawab pertanyaan tentang kisah burung hut-hut. Kemudian yang kedua, teman-teman coba sebutkan ya apa tadi isi surat, bagian-bagian surat teman-teman. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman menggunting gambar bedug, kemudian ditempelkan pada kertas yang sudah Ustazah sediakan dan kita warnai dengan teknik percik teman-teman. Oke, nanti coba kita simak video yang Ustazah buat ya, seperti apa teknik perciknya. Sudah selesai teman-teman semua kegiatan kita hari ini. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman dan semoga teman-teman senang. Nah teman-teman jangan lupa untuk selalu memakai masker kalau keluar rumah. Kemudian jangan lupa selalu cuci tangan. Kemudian hindari keramaian, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa belajar seperti teman-teman. Cukup sekian dari Usliza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.